Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Pada Official ya. Kali ini kawan ya, kita akan balas komentar ya yang tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi kita balas dengan video ya. Jadi nanti yang kawan-kawan yang belum subscribe ya, ada tulisan merah di pojok kiri itu, biar nanti kita update beritanya, biar update seputar dunia orang nanti tahu ya. Siang ini posisi saya di kantor ya, di Madiun, dan kita akan jawab pertanyaan ya melalui kolom komentar yang muncul, tapi tidak bisa kita balas satu persatu, tapi langsung kita buatkan video ya. Tetap semangat ya untuk para petani, orang di seluruh Indonesia ya. Yang pertama yang awal dulu ya, yang kita baca ya dari Sukses Petani YouTube ya. Untuk bibit orang harga berapa itu nanti bisa jadi 0823 367 71571 ya Bang. Kemudian dari Kristal News Alur ya, juga komen, dan Mas Kawul 22 Supriyanto ya, selalu mengikuti sejak dulu ya, dari Tambak Rejo Bojonegoro. Terima kasih Bang akhirnya ya. Kemudian Dela Farista ya, Dela Farista juga ikut komen juga di sini ya. Kemudian dari Samsu Gugah Dewi ya, cara tanam posisi katak sebaiknya di mana Bang? Untuk cara tanam posisi katak ya itu bebas ya, mau di atas mau di bawah terserah itu. Kalau untuk katak enggak ada perbedaannya ya, tetapi kalau untuk yang umbi diusahakan nanti tunasnya itu di madep ke atas ya. Bakal maksudnya calon bakal tunas ya, calon bakal tunas itu menghadap ke atas ya. Kemudian dari Bang Agus ya, kenapa punya saya 2 musim batangnya besar-besar sebesar lengan tetapi tumbuhnya banyak yang miring hampir roboh, apakah tidak berpengaruh dengan umbinya? Itu yang dimaksud Bang Agus di sini adalah tanaman tadi sangat subur ya, pemupukannya itu bagus, maka umbinya itu juga pertumbuhan daun dan batangnya itu subur, dan yang ditanyakan di sini apakah nanti roboh seperti itu ya. Untuk kawan-kawan beberapa tempat ya di sini juga ya, dan di beberapa tempat juga itu memang kita buat seperti dari pojok ke pojok itu dibuat itu Bang, apa itu, rafia ya, rafia atau bambu yang di pinggirnya itu tujuannya ketika ada angin, ketika batangnya itu terlalu subur, akhirnya melebar daunnya dan batangnya itu takutnya tidak kuat, itu bisa tersangga atau bisa tidak roboh karena adanya pembatas apa itu, dibuat kayak bambu itu juga bisa ya. Dibuat bambu yang sini nanti dihubungkan oleh sini ya, pagar lah, seperti pagar ya, pagar. Jadi nanti bisa bertumbuh di situ ketika ada angin, ketika umbinya pembesarannya itu masih memaksimalkan daun dan batang, umbinya belum terbentuk, itu untuk mengantisipasi tidak roboh karena kesuburan tanaman tersebut ya. Seperti itu Bang. Ada video saya juga ada, sudah saya bikinkan, nanti bisa cari ya. Caranya cari nanti ketik channel saya, kemudian di situ telusuri video ya, sudah muncul itu. Kemudian dari Bang Wawan Kebumen ya, dari Papua. Bang Wawan Kebumen tapi orangnya di Papua ya, mau tanya jarak tanam porang tuh berapa, lalu untuk dapat bibit katak umbi Bang berapa, dari mana katak. Untuk jarak tanam bebas ya, kalau untuk 1 hektar itu memang kita 40.000 ya Bang. Jarak tanam 35 cm majunya, kemudian nyamping 35 cm, kemudian jaraknya 70 untuk jarak parit tadi. Atau bisa lebih enak dipahami itu buat bedengan 1 meter ya, buat 1 meter nanti diisi 3 buah juga bisa. 3 titik ya, kemudian titik majunya itu 35 cm, dikasih 3 lagi, maju lagi 35 cm, diisi 3 lagi atau diisi 2, itu bebas ya.
bebas ya. Jadi jaraknya itu jangan terlalu lebar-lebar ya. Kalau terlalu lebar nanti penguapannya apa ya kurang lembab. Di bawah itu mintanya itu porang itu lembab tapi tidak mau becek ya. Jadi porang itu mintanya itu teduh ya di bawahnya itu, terus dia tapi dia tidak mau becek ya, seperti itu. Kemudian dari porang sukses Borneo, ini dari Kalimantan mungkin ya, nanti bisa main ke lahan kami Pak Pedi Siap ya, dari porang Borneo ya. Kemudian dari Nuraja porang nyimak saja boleh kalau datanya ada apa ya. Bang Arham ya Mas, kalau nanam kakak porang tunasnya menghadap ke bawah atau ke atas itu sudah tadi ya, bebas mau nanam katak tadi bebas untuk nanamnya ya, kalau kami bebas sih ya. Dari Tirwan ya, saya mau tanya, pemupukan porang awal saya pakai VOC cucian beras, sudah difermentasi seminggu sekali, kocor apa tidak salah ya. Kalau untuk pembuatan VOC ya, VOC itu didapatkan dari berbagai macam ya, dan itu makanya kami tidak mereferensikan salah satu merek pupuk ya di pasaran, karena banyak pupuk yang beredar itu pupuk cair ya. Kemudian yang kita sarankan itu di intervalnya, jadi 1 bulan setelah tanam itu mulai kuncup diaplikasikan ya. Kalau cara pengaplikasian kami itu 12 hari sampai kadang itu 13 hari ya. Jadi dari penanaman pertama ya, baru kita dari penanaman pertama, kemudian dia tumbuh, kemudian kita pupuk itu ya. Jadi untuk intervalnya semakin, kalau pupuk cair sih kita pakai itu 12 hari itu per 12 hari ya. Itu kalau sudah posisi sudah tumbuh ya. Kemudian ditambahin lagi pupuk kompos lagi juga boleh sih, bebas ya. Bogor nyimak Mas, enggak kita dari Bogor, dari Bang Kabul ya. Dari Bang Ucok Arab ya, potong bunga jadi umbi gede Mas. Ya, kalau dari tumbuhnya fenomena yang terjadi tahun ini adalah porang itu kebanyakan yang 2 musim tumbuh bunga kawan ya. Nah, tumbuh bunga tadi itu 2 alternatif. Kalau dipotong itu nanti akan bakal tumbuh batang dan daun, tetapi kalau tidak dipotong itu nanti akan menghasilkan bunga, dan bunga itu kalau dibiarkan semakin tua dia bisa buat bibit lagi ya, tetapi kalau umbinya nanti tidak bisa besar ya, karena dia memaksimalkan cuma di bunganya tadi. Kemudian dari Bang Boy Gaming, ini pasti YouTuber untuk gaming ya, mantap, thanks Pak, semangat, bermanfaat sekali ya, siap. Ini dari Bang Petani Lapoli Channel ya, inspirasi bagi kami ya, makasih Bang hadirnya ya. Kemudian dari Abdurrahman Maturidi ya, izin tanya, paling lambat tanam porang bulan apa? Kalau paling lambat, beberapa daerah itu beda Bang. Kalau di Jawa itu paling lambat ya bulan November ini ya, bulan November harus bisa ketanam semua ya. Kalau Desember itu sudah terlambat ya, maksimal bulan ini harus selesai semua ya, bulan November kalau penanamannya ya, maksimal itu. Kemudian dari Bang Jalarumi ya, Jalarumi itu Bang, kalau di mulsa bagus apa enggak Bang? Di mulsa bagus, tetapi sebelum di mulsa tadi tanahnya itu kan harus diolah, kemudian pH-nya harus dilihat ya. pH yang bagus adalah 6-7. Kemudian setelah kita tahu pH-nya ya, kemudian pupuk kompos tadi sudah tercampur di situ, dan pupuknya jangan belakangan ya, tapi sudah tercampur lah, itu baru di mulsa. Mulsa itu kan tujuannya untuk biar gulmanya itu tidak banyak, karena kalau porang itu dia membutuhkan lahan gembur, kemudian pupuknya banyak, itu butuh sekali. Tapi kalau tidak kita kontrol, memang pertumbuhan gulmanya tadi sangat cepat sekali, pertumbuhannya sangat cepat sekali, dan itu akan mengganggu pertumbuhan porang ya.
Bang Asamin Ngawi ya. Bismillah, saya tahun ini juga pakai Musa Pak. Salam dari saya petani porang Ngawi Barat, tempatnya Kedunggalar ya. Kedunggalar ini petani Ngawi itu juga banyak, dan mitra-mitra kami itu di sana yang mendapatkan program KUR ya. Itu juga luar biasa, itu di bawah mitranya CP Restu yang sudah bermitra dengan kami ya. Di bawah CP Restu itu membawai berapa CV, kemudian membawai berapa petani, itu sangat luar biasa sana. Kalau daerahnya sih Kendal ya, Kendal. Kalau ini kan Kedunggalar. Dari Bang Suwedang Behom ya, Sumedang, nyimak Mas ya. Semoga semoga sehat selalu ya. Makasih Bang. Saya tanya apakah ada mitra di wilayah Sumedang Jawa Barat ya. Kalau datanya sih ada di sini ya. Kalau daerah Sumedang kayaknya belum sih Bang. Ya, kami butuh mitra-mitra di setiap daerah ya, di seluruh Indonesia. Dan itu kenapa kok kami itu membuat kemitraan seperti itu, tujuannya adalah jadi para petani itu terbantu, yang mereka itu keterbatasan dana, pengen modal sendiri, kemudian terus dananya itu cuma cukup untuk beli 10 kilo, beli 5 kilo ya, seperti itu. Nah, sehingga mereka itu pas panennya itu bingung, kan namanya cuma 10 kilo, 5 kilo seperti itu. Nah, dengan adanya kemitraan kami di daerah masing-masing itu membantu untuk mendistribusikan hasil panen para petani itu ke mitra-mitra kami di sana ya. Cuma syaratnya harus berbadan hukum, karena apa? Itu untuk legalitas dan identitas kita sebagai pengepul, tapi juga berlegalitas, juga beridentitas, seperti itu. Tujuannya apa? Nanti kita takut ke ada hal-hal yang disalahgunakan, ada hal-hal yang kita tidak inginkan, karena petani itu jerih payahnya ya sangat kita hargai, dan kita tidak mau para petani itu gagal atau dibohongin seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi penipuan dan sebagainya, maka di setiap wilayah kita harus punya mitra dan punya badan hukum seperti itu. Sebentar, saya ada telepon dari Pak Ribut. Ya Pak. Ya, kita sambung lagi ya. Tadi ada telepon masuk ya. Ini dari tadi ya, dari Bang Sumedang tadi bisa terjawab ya Bang. Jadi setiap daerah kita butuh mitra ya, untuk MOU tadi bisa menyalurkan para petani tadi yang pendanaan minim, sehingga bisa terjual ke pengepul yang beridentitas dan berlegalitas. Jadi tidak ada nanti unsur ditakut itu unsur penipuan dan sebagainya, barang dibawa kemudian uang belum dikirim dan itu semacam itu. Jadi syarat untuk kemitraan dengan kami memang harus badan hukum ya, itu. Kemudian dari sahabat Indo Porang ya, salam saking Oki Sumatera Selatan ya Pak, semoga sehat selalu, amin. Makasih Bang, dari Bang sahabat Indo Porang dari Oki Sumatera Selatan ya. Kemudian dari Isnawati, kalau di Lombok namanya lombos, dulu banyak tumbuh di pekarangan ya, Lombok ya, rumah, tapi dulu kita nggak tahu enak atau dimakan ya. Kemungkinan yang disampaikan Mbak Isnawati ya, itu kemungkinan bukan porang tuh Mbak. Jadi subek ya, benar jelas kalau di pekarangan itu. Kalau dari selanjutnya ya, dari Nurwanti Mbahu ya, Nurwanti Mbahu, bos saya budidaya porang di Maluku Utara, tapi nggak tahu jualnya di mana. Di Maluku Utara ya, coba kita carikan ya, ada mitra enggak di sana nanti. Kalau nggak ada mitra nanti bisa chat di 0823 367 71571 ya. Kemudian dari selanjutnya ya, dari Tiga Putra ya, Binjai.
Salam dari Binjai, siap. Dari Lema, assalamualaikum, salam dari Maluku Utara, nanya persahabatan Maluku. Nah ini Maluku lagi nih, tadi Maluku, ini Maluku lagi. Ya, coba dicat ya bang, cat ke kami. Kemudian dari Nurwanti Bahu, benar musiknya. Oke. Ya. Waalaikumsalam Pak Edi, Nurwanti Bahu, oke. Udah, ini komennya tiga kali nih. Ya, dari Bang Arham bin Syahrir. Ya, assalamualaikum Mas Wedi. Bibit yang setengah on itu ditanam, bagaimana cara tipsnya Pak Wedi? Terima kasih. Semoga diberkahi usahanya, amin ya Allah ya. Bibit yang dari 2 on sampai 5 on itu rata-rata semusim ya. Untuk estimasi itu terendah itu 2,5 kg ya, sekitar 2,5 kg. Tapi kalau Anda pupuknya banyak seperti yang komen di atas tadi, siapa yang paling atas tadi, itu bisa sih sampai pohonnya hampir roboh itu karena suburnya di situ. Ya, kuncinya satu adalah pupuk ya. Kemudian dari Bang Bejo Channel ya, Bang Bejo Channel itu kalau namanya channel itu pasti ada, dia YouTuber juga mungkin. Ya, saya baru saja mulai tanam tapi di lahan terbuka, bismillah, yakin pasti bisa. Siap, mudah-mudahan berhasil bang. Dan mulai ya beliau, ini daerah mana kami tidak sebutkan ya sayangnya. Endelwis, mohon informasi harga bibit Pak. Harga bibit masih sama kemarin Mbak Endel ya. Kemudian dari Bang Saiful Rahman, mantap. Komennya cuma mantap itu tok ya, sedikit. Saifullah 2020 ikut nyimak mengenal tanaman porang. Di lokasi tempat saya banyak lahan kosong tapi modalnya tidak memadai, di daerah belum budidaya ya. Ini banyak lahan kosong tapi modalnya tidak ada ya. Kita ada sistem kemitraan juga bang, jadi kalau mitra-mitra yang sudah bergabung dengan kami itu di tahun kedua kita juga menggandeng investor, beberapa investor, banyak juga yang investor masuk yang ingin menanam atau bagi hasil ya dengan kami banyak lah. Itu biasanya tak lempar ya, investor masuk ke kami kemudian tak taruh ke CV binaan kita sehingga mereka itu bisa menanam, tapi syaratnya harus mempunyai badan hukum syaratnya ya, karena ini tidak main-main ya, karena juga duitnya orang kan gitu. Itu bisa ya. Jadi kalau Anda punya lahan kosong kemudian tapi seharusnya syaratnya harus bermitra dengan kami, syaratnya seperti itu. Kita bisa membantu, jadi misinya itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya, seperti itu. Dari Madura hadir Madas Indo Porang ya, ini channelnya Madas Indo Porang, mungkin ya YouTuber juga ya. Madura banyak juga yang Madura yang kesini tahun 2019 ya, tahun 2019 banyak sekali, cuma kita belum ada kemitraan di sana, itu sayangnya kan itu. Kemudian dari Munarah Channel ya, 9 naungan apa itu yang ditanyakan di channel fenomena porang tahun ini. Itu di naungannya pakai sengon ya, kalau pakai naungan karet juga boleh, bisa naungan sawit juga bisa. Kalau di bawah jati memang pertumbuhannya lambat ya, lambat sekali karena jati itu rakus ya. Lesma Murnita Bengkulu kontinu nyimak. Siap, terima kasih Mbak laki atau perempuan nih? Lesma Murnita ya, Lesma Murnita ya, selalu nyimak ya, terima kasih. Apip ya, Mas, solusi mengatasi jamur pada batang porang kayak apa, mohon bantuannya. Mungkin yang ditanyakan untuk jamur Laifusarium ya, itu kalau obatnya nggak bisa bang, tapi kalau pencegahan itu bisa, karena itu lahannya biasanya ada kadar asam juga tinggi, kelembapan itu terlalu lembab, maka drainase itu dibutuhkan ya. Kemudian maka dolomit atau pembenah tanah ya itu harus ada dulu untuk mengatasi jamur. Dan itu kalau tempatnya terlalu lembab
becek ya, biasanya akan berakibat seperti itu. Dan ada juga kawan yang kasus seperti ini, misalkan berapa hari ya itu hujan terus, kemudian ada mungkin 8 hari atau sampai 7 sampai 8 hari atau 9 hari itu kemarau. Nah itu biasanya yang terlalu berlembab itu akan muncul penyakit seperti itu. Itu karena kurang drainase, juga pH-nya yang kurang bagus ya. Jadi biasanya itu becek ya, becek. Dia akan menimbulkan seperti itu. Dan dari pupuknya juga kita lihat ya, sudah fermentasi belum. Kalau sudah fermentasi itu bakteri kan sudah mati, tapi kalau yang bakteri jahat maksudnya, kalau yang belum kan masih ada campur itu, ada penyakitnya ya, baca seperti itu. Jadi saran kami kawan, itu Anda harus menggandeng PL-PL setempat ya. PL-PL setempat itu kan ada toh, di setiap daerah ada kok. Nah mereka itu lebih ahlinya di pertanian ya, ahlinya di pertanian. Dan mereka saya rasa sudah paham ya tentang penyakit. Kemudian kita sebenarnya ada untuk obat-obat khusus, itu obat ada, cuma kita tidak bisa mereferensikan salah satu merek ya. Kalau mau datang silakan, kita ada. Tapi kalau di upload gini tidak berani saya. Ini kenapa sekarang agak Putut Vina, kenapa sekarang orang anjlok ya? Anjlok itu harga berapa? Kita terakhir belinya 7.000 ya, terakhir 7.000 sebelum November. Dan di beberapa negara juga sudah saya bahas itu di video sebelumnya, sudah saya bahas itu ya. Bang Yudianto nyimak Mas Yudi siap. Bang Oni Madroni lah, Bang Oni ini sering muncul ketika di saya channel saya yang satunya itu di Lir Jawa, itu sering muncul situ. Kadang lebih aktif di channel ini ya. Beliau nanam di daerah Jawa Barat ya, dan sekarang posisinya masih kerja ya di Cynthia Ima itu. Kalau motong masih kelihatan dikit gitu, pengaruh gak bos? Nunggu tinggi untuk maksudnya yang ditanyakan ini pas fenomena kurang tahun ini, bunga dipotong gitu yang ditanyakan itu. Itu kalau tumbuh ya dipotong aja ya, seperti itu. Dari Bang Mukhlisin Bewok ya, semoga Pak itu selalu sukses, amin. Bang Jumadi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bang Jumadi. Saya petani pemula di Porang, saya mau tanya, bibit umbi dari hasil penanaman katak mini kalau disimpan bisa buat berapa musim ya? Apakah tahan 2 musim disimpan? Terima kasih, jawabnya Mas dari Kebumen, Jawa Tengah. Bang Jumadi dari Kebumen, Jawa Tengah. Ini yang ditanyakan juga lucu gitu. Bibit umbi disimpan sampai berapa musim? Maksudnya itu disimpan di tanah atau disimpan? Kalau disimpan itu kan ditaruh di raraan itu Bang. Kalau dibiarkan di di tanah, dia setelah mati atau dorman itu dibiarkan, dia akan tumbuh lagi musim berikutnya. Terus kemarau dia mati, dibiarkan tumbuh lagi semakin besar kalau pupuknya banyak ya. Kalau pupuknya banyak, kemudian dorman, tahun depan tumbuh lagi, kemarau dorman, tahun depan tumbuh lagi lah, itu bisa sampai 5 tahun bisa Bang. Tapi kalau disimpan di rak-rakan itu maksimal cuma 1 musim, setengah musim ya, karena dorman itu menginjak bulan Juni sudah dorman, Mei sudah dorman, kemudian kalau dibuka silakan, ditaruh di rak-rakan, kemudian menginjak masa musim hujan, Oktober
kita tanam ya, Oktober sampai November. Nah nanti kemudian Desember sudah mulai tumbuh ya, kemudian dorman lagi nanti di bulan Mei lagi, seperti itu. Jadi yang ditanyakan, yang Anda tanyakan itu disimpan di dalam tanah atau disimpan di raraan kan gitu. Kalau di raraan, kalau tidak ditanam untuk apa kan disimpan kan gitu. Mungkin yang dipertanyakan Bang Jumadi dari Kebumen ini sampai berapa lama porang itu di dalam tanah kalau tidak dipanen, seperti itu. Mungkin itu bisa sampai 4-5 tahun, boleh bisa. Tapi ada beberapa kasus kan gini, ada kawan saya ya, dan beberapa juga, nah itu dia menanam tahu setelah 2 musim tidak dibongkar. Nah musim berikutnya tujuannya musim berikutnya biar besar gitu lah, itu lupa mupuk, nggak dipupuk ya, dibiarkan. Nah setelah kemarau dipanen, justru umbinya itu malah kecil jadinya. Karena apa? Dia kan semakin besar, nutrisinya juga semakin banyak. Nutrisi yang terserap tadi harus banyak, maka butuh makanan yang banyak, atau pupuknya tadi harus banyak ya, seperti itu. Kalau tidak banyak, dia tidak bisa membengkak atau besar seperti itu ya, malah mengkerut jadi kecil. Bang Eko Android yang Musa jarak 15 itu tanam dari bibit apa Mas? Dari bibit katak mini yang 400 sampai 500, bisa 900 Bang ya. Katak mini, jangan katak yang besar. Katak besar itu jadinya sekilo, nanti 1,5 kilo. Dari Bang Adinata, dalam 1 hektar itu butuh bibit berapa Mas Badi? Ya 1 hektar kalau lahan datar bisa dibuat ya, kalau 1 bedengan isinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majunya itu 15 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu bisa muat 227.000 ya, itu yang kata 400. Tapi kalau untuk ditanam 2 musim tidak dibongkar, kalau tadi dibongkar ya, tapi kalau tidak dibongkar harus jarak 35 cm kali 35 cm, 35 cm, kemudian paritnya tadi 70 cm ya. Ini dari Bang Abimayu Channel, salam seperjuangan orang Cianjur ya, Cianjur. Kemudian dari Bang Imam, assalamualaikum, selamat malam Mas Badi. Waalaikumsalam ya, selamat datang meninggalkan Yola tanah. Saya rencana untuk tanam porang, apakah bagus tanami pertengahan bulan November, paling akhir November ini mohon saja ya, terakhir bulan November, ya, Desember kalau di Jawa loh. Di Desember harus sudah ketanam semua ya, jarak 15 kali 15 cm bisa maksimal sekali. Kalau 1 hektar bisa berapa kata itu Mas? Kalau 1 hektar itu banyak sekali kan, 227 butir ya. Purbalingga hadir dari Porang Kebun Jaya Group. Semangat untuk tani porang Indonesia, semangat ya. Dari FB Widodo Istianto, Temanggung nyimak ya. Ini Bang FB Widodo Istianto ini dia adalah aktivis untuk porang juga di daerahnya. Sebentar saya komen ya, saya kemudian dari Rejo Tani ya, Pak Edi, semoga sukses selalu, siap, makasih banyak. Dari Bang Rejo Tani ya, dari Bang Rejo Tani, nggak tahu di mana ini orangnya. Orang Gamblok Pekalongan hadir Bang, siap ya, siap.
Siap, sudah balas ini kalau nggak tahu, kalau nggak subscribe nanti tak balas dengan video gini, nggak tahu orangnya. Ya. Dari Ceria Tani, ini pasti channel ini. Hadir nyimak kak, oke kak, oke kak, oke kak. Dan nanti tak balas gini, dia nggak tahu kalau nggak subscribe ke channel saya. Harusnya subscribe ya. Mas Bedi, apakah Mas Bedi jual bibit katak orang, kalau harganya berapa bisa record sampai Pekanbaru? Ya jual bang, katak kami jual, ada izinnya, izin tangkar dan izin edar ya, kami ada. Ada bang, ada. Mas minta WA pribadi buat sharing, oke. Nah, di admin ya, di admin ya, di admin ya, nanti disambungkan, nanti disambungkan. Ya, jawab itu, jadi 2 kali jawabnya, di sini sama di video. Tapi kalau beliaunya ndak subscribe juga ndak tahu kalau sudah saya jawab di video. Jadi enaknya Anda komen di sini, nanti tak jawab di video gitu ya. Kalau ndak siang ya malam ya, sambil ngopi. Nah, sambil ngopi kan itu kan enak. Dari Bang Dedi Fernando, Mas, di Sumatera Selatan ada cabang untuk penerimaan hasil panen ke Sumatera Selatan, itu mana bang? Oki atau daerah Oki Ganlir ya, atau daerah Indralaya itu Palembang, itu juga, kemudian daerah Pagarala, terus itu mana, daerah mana opinya bang? Ada, jawab ada gitu. Jadi kalau ada di sana, kami ada di sana. Husnul Khotimah, luar biasa, mantap Mas Wedi. Husnul Khotimah, siap. Ya, ada yang komen mantap itu, enggak apa-apa, yang penting kan komen ya. Terima kasih untuk udah komen. Nah ini Bang Domegalul Free, orang dibuat juga tepung konjak lalu diolah jadi makanan vegetarian, sedangkan Indonesia nggak bisa ekspor porang karena nggak ada permintaan, ongkosnya mahal, harga Indonesia udah over value. Gorengan ini makanan substitusi bukan pokok. Penjelasan narasumber gak balik karena Eropa makannya roti kering dan ketahanan pangan nasional adalah beras. Jadi ngawur kalau dibilang ada makanan masa depan. Misal tadi besaran bongkar lahan ganti porang, lebih baik mikirin cara nanam saya kedelai supaya bisa efektif. Oh, beliau adalah petani kedelai. Jadi kan belum ngerti porang. Jadi dari Bang Domegalul ini buat statement bahwa komen bahwa statementnya beliau Pak Presiden Jokowi untuk makanan masa depan itu katanya salah ya. Dan bukan gitu bang. Jadi Bang Domegalul, Indonesia juga impor tepung ya, kemudian dari luar negeri itu kebutuhannya banyak sekali bang, kebutuhannya sangat banyak sekali untuk porang ini ya, untuk misalkan dan sebagainya itu, dan itu untuk beras dan makanan masa depan itu, karena di dalam porangnya itu tidak mengandung glukosa dan sebagainya, dia makanan sehat gitu loh. Dan itu sebagai ketahanan pangan juga ya, selain Indonesia juga ketahanan pangan skala dunia ya, karena itu dibuat memang untuk kebutuhan untuk kebutuhan makanan ya. Jadi Bang Domegalul yang di bidang kedelai itu harus paham dari hulu sampai hilir ya, pasarnya kemana, marketnya kemana, kan seperti itu. Jadi kebutuhan itu kebutuhan pokok kan, kebutuhan pokok. Dan beliau Bapak Presiden juga sudah mengatakan bahwa ini makan masa depan. Memang Indonesia itu belum banyak yang mengetahui tentang makanan ini, dan
ini masih dalam kondisi ekspor ya, di luar negeri banyak sekali kebutuhannya. Jadi selain Indonesia itu ada Vietnam, Thailand, Myanmar juga yang budidayakannya, dan Cina juga, Jepang juga mempunyai. Jadi tidak salah mengatakan, pemerintah mengatakan bahwa ini makan masa depan. Memang ya, karena orang itu kalau sudah sadar akan sehat, jadi menu makanan yang kita asup yang ke tubuh kita itu harus dari sumber makanan sehat, dan kita didapat dan itu terdapat di dalam porang ya. Dan beberapa penelitian juga profesor itu sudah mengatakan bahwa porang itu memang sangat luar biasa untuk dikonsumsi dari segi kesehatan ya, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan porang ini bukan hanya di tahun ini Bang, porang ini sudah ada hampir 40 sampai 50 tahun yang lalu sudah ada ya. Bahkan sejaman penjajahan Jepang pun porang itu sudah mereka konsumsi gitu. Jadi porang ini bukan euforianya, bukan 1-2 tahun ini, atau kebanyakan orang-orang itu tahu di tahun 2019, tetapi sudah lama sekali ya. Dulu ada cerita kawan ya, boomingnya porang itu di desa kami juga ada kontribusi ya. Setelah saya diundang sama Ki Kendi sama Bang Deddy Corbuzier, habis itu selesai, selang 3 minggu desa kami itu lomba desa ya, lomba desa tingkat kecamatan, dan desa kami menang nomor 1 ya. Tema yang dibawa adalah pemberdayaan masyarakat ya melalui porang. Kemudian saya ikonnya di situ juga ya, karena fisiknya di porang. Kemudian di lomba di tingkat kabupaten ya, di tingkat kabupaten kami juara 1 di antara sekitar 260 desa ya di Madiun. Kemudian berlanjut lagi ke tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Jadi desa kami yang mempelopori itu mengenalkan porang juga ke tingkat provinsi Jawa Timur dengan program pemberdayaan masyarakat tadi, mendapat juara 1. Akhirnya menuju ke juara regional atau seluruh Indonesia, itu berada di Jakarta waktu itu tahun 2019. Nah, kita presentasi di Jakarta sana, alhamdulillah juga kita mendapatkan peringkat ketiga ya, belum bisa mendapatkan pertama, kan yang pertama adalah di Jogja, desa di Jogja itu desa wisata. Kemudian yang kedua adalah desa di Bali, yaitu wisata juga. Kemudian yang juara 3 adalah desa kami, yaitu programnya bukan wisata tetapi pemberdayaan masyarakat ya. Kenapa pemberdayaan masyarakat di situ? Karena bisa diduplikasi bahwa setiap desa nanti misalkan ada program katakanlah 10 hektar saja, atau itu bisa menyerap tenaga kerja yang sangat-sangat luar biasa ya. Bisa dibayangkan kalau satu desa itu memiliki petani-petani mereka itu memiliki 50 hektar ya, itu berapa tenaga kerja yang akan terserap di situ, karena setiap 1 hektar itu minimal akan membutuhkan 7 orang pegawai atau 7 orang pekerja ya. Kalau dikali 50 kan sudah sangat-sangat luar biasa banyak untuk penyerapan tadi. Kemudian itu baru 50 hektar ya, belum 100 hektar ya, belum 200 hektar ya. Itu kalau dikumpulkan dalam satu kecamatan ya, itu sangat-sangat luar biasa banget itu penyerapan tenaga kerja tadi. Nah, itu satu kecamatan, belum dikumpulkan satu kabupaten ya, belum dikumpulkan lagi satu provinsi ya. Itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang real, dan itu akan meningkatkan juga perekonomian di pedesaan, meningkatkan perekonomian juga di kampung-kampung pelosok ya, sehingga mereka terbantu tidak harus urbanisasi dari desa ke kota, tetapi dengan di desa pula
kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan kita bisa mandiri secara finansial ya. Kemudian untuk konsumtifnya itu tidak terlalu tinggi kayak di kota ya. Jadi kita mulai upgrade ya. Yang semula itu perekonomiannya kebanyakan ada yang kerja keluar kota, ada yang keluar daerah sampai satu bulan pulangnya sekali. Tapi dengan adanya pemberdayaan masyarakat seperti ini, mereka bisa kerja walaupun kerja di kebun, tetapi mendapat gaji itu mingguan dan juga bisa bulanan, sehingga perekonomian mereka bisa terbantu ya. Dan anak-anak muda juga terserap ya, di situ tidak ada pengangguran. Bahkan di desa kami itu kata nganggur itu hampir tidak ada ya, hampir tidak ada pengangguran, itu tidak ada. Jadi semua harus kerja, semua kerja dari selesai sekolah mereka itu langsung kerja. Bahkan ada yang sambil kuliah sambil mereka mengisi dengan kesibukannya dengan bekerja, karena pekerjaan tadi bisa didapat di mana-mana. Itu sangat luar biasanya di situ. Untuk video kali ini kita akhiri kawan ya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terus kita akan membaca komentar-komentar Anda yang muncul di channel Padi Perang Official ya. Dan kita tunggu komentarnya, dan jangan lupa itu ketik subscribe yang di pojok kiri itu. Nanti tujuannya ketika saya membahas komentar Anda bisa mendengar bisa ada notifikasinya ya. Inilah, tetap semangat dan salam dasar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.